Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para masyarakat Indonesia yang pemberani, gimana kabarnya? Sudah pada makan belum? Ada yang baru nih dari dunia logika pejabat kita. Kalian udah dengar kan pernyataan Ibu Menteri PPPA soal kecelakaan kereta kemarin? Kalau belum, coba kita tonton dulu deh potongan mahakarya pemikiran beliau ini. Korban kecelakaan dari kereta apa tadi ya? Kereta Argo Anggrek dengan KRL yang terjadi tadi malam. Terinformasi ada 55 yang dirujuk ke RSUD, 3 orang wafat, kemudian 15 sudah kembali ke rumah, dan sisanya tadi masih ada beberapa yang kita lihat. Dari korban rata-rata kondisinya ada yang memar-memar, tapi juga ada yang patah di beberapa bagian. Kami menyampaikan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas kejadian ini, dan dari PT KAI sudah menyampaikan akan menanggung seluruh biaya. Nah, terkait dengan kami dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan, tentunya yang pertama pendampingan yang kami lakukan bukan hanya dalam hal medis, tetapi pemulihannya baik secara fisik maupun psikologis, karena kami lihat ada yang mengalami trauma dan ini perlu pendampingan lebih khusus. Kemudian yang kedua adalah bagi mereka yang sebagai pekerja, kami berupaya agar perusahaan di mana mereka bekerja bisa memberikan keringanan sampai mereka pulih, baru bisa masuk lagi ke tempat kerja. Ini akan kita upayakan bersama. Mudah-mudahan ini bisa dilakukan oleh beberapa perusahaan. Tadi ada salah satu perusahaan juga yang sudah hadir, kita bertemu langsung dan kami menyampaikan tolong si korban ini sampai benar-benar pulih, kemudian hak-hak sebagai pekerjanya dipenuhi, dan begitu sehat bisa kembali kerja seperti semula. Itu beberapa hal yang kami lakukan tadi. Bu, ada evaluasi untuk penempatan gerbong wanita yang ada di belakang itu? Iya, tadi kalau tadi kita ngobrol dengan KAI itu kenapa ditaruh di paling depan, paling belakang, supaya tidak terjadi rebutan. Tapi dengan peristiwa ini kita mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah. Jadi yang laki-laki di ujung, yang iya depan belakang itu laki-laki, jadi yang perempuan di tengah. Tadi sebentar. Tadi kalau gerbong perempuan banyaknya perempuan. Tadi ada yang laki-laki itu karena dia ada di gerbong 3, dan juga ada yang dari Argo Bromo yang kena juga yang perempuan, yang laki-laki. Saya kaget kok korbannya ada yang laki-laki. Oh, ternyata mereka ada di gerbong 3 dan ada yang dari Argo. Gimana? Udah dengar belum? Udah dengar belum? Saya nggak tahu ya, harus nangis atau ketawa gitu. Coba kita bedah pelan-pelan ya tadi ya. Jadi solusi beliau ini buat meminimalisir korban perempuan adalah memindahkan gerbong wanita ke tengah kereta. Alasannya biar kalau terjadi tabrakan depan belakang, yang kena bukan perempuan. Logikanya begini, perempuan ditaruh di tengah supaya aman. Terus yang depan sama di belakang siapa? Ya laki-laki kan. Nah ini konsepnya bagaimana Ibu? Apa laki-laki itu punya skill pasif tahan ledakan? Atau laki-laki itu dianggap punya nyawa cadangan kayak main game itu, kayak main ML, mati hidup lagi. Jadi seolah-olah skenario-nya itu begini nih. Ada tabrakan nih. Gak apa-apa, yang di depan cuma bapak-bapak sama mas-mas ini doang. Mereka kan memang tugasnya jadi bumper alami nih. Bu, ini bukan soal keselamatan. Ini namanya seleksi alam yang dipaksakan. Kok bisa ya seorang menteri yang harusnya ngelindungin semua warga malah kepikiran bikin sistem tumbal begini sih, Bu? Ini kalau saya yang jadi penumpang laki-laki di gerbong depan, ini saya bakal ngerasa saya kayak prajurit di garda terdepan di film kolosal yang lagi perang, yang tugasnya cuma buat mati duluan biar pemeran utamanya tuh selamat.
Ibu Menteri, keselamatan itu buat semua orang, bukan soal siapa yang lebih layak buat kena hantam duluan. Coba kita dengerin komentar-komentar warganet gimana ya. Setuju nggak nih komentar-komentar warganet ini seru-seru nih buat kita tonton. Ada evaluasi nggak untuk penempatan gerbong wanita yang ada di belakang itu? Iya, tadi kalau tadi kita ngobrol dengan KAI itu kenapa ditaruh di paling depan, paling belakang supaya tidak terjadi rebutan. Tapi dengan peristiwa ini kita mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah. Jadi yang laki-laki yang perempuan, ya depan belakang itu laki-laki, jadi yang perempuan di tengah. Tadi sebentar. Laki dan perempuan sama saja, tidak boleh menjadi korban dalam insiden apapun. Jadi yang kita fokuskan adalah bukan perempuan dan lakinya, tetapi bagaimana sistem transportasi kereta dan sistem transportasi publik lainnya ini aman, selamat, menghadirkan rasa aman, nyaman, dan juga safety first itu benar-benar bukan hanya menjadi jargon, tapi benar-benar bisa kita terapkan dengan baik. Tapi juga kita menghimbau, kita ingin memastikan jangan lagi ada yang mengakibatkan kecelakaan. Ini akan diinvestigasi secara menyeluruh. KNKT tadi sudah menyanggupi akan melakukan investigasi secara menyeluruh. Saya minta transparan, terbuka, bisa dijelaskan kepada publik, karena ini juga harus ada faktor edukasi ya. Jangan sampai ada kendaraan macet di tengah jalan, di tengah-tengah rel kereta, yang kemudian satu kendaraan mengakibatkan kecelakaan beruntun, kecelakaan yang mengakibatkan maut, dan tidak ada yang lebih penting tidak ada yang lebih berharga dari satu nyawa. Apalagi kalau nanti juga mengakibatkan dampak, pasti akan mengakibatkan dampak ekonomi juga. Sudah pasti yang lain akan terganggu, terdampak, akan berhenti semuanya. Padahal setiap saat akan digunakan oleh masyarakat kita, para pekerja kita yang ingin juga mencari nafkah dengan baik. Peristiwa ini kita mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah. Ibu tahu ini apa? Tahu kan? Tahu. Iya. Terus kamu anggap laki-laki itu tumbal proyek gitu, proyek perjalanan KRL gitu. Iya. Nggak sekalian aja wanita tuh nggak usah naik KRL. Kalau emang nggak mau celaka. Lagi itu bukan solusi, Bu. Itu malah kebodohan. Kebodohan, setuju. Ini yang katanya mau minta kesetaraan gender. Ini mah bukan kesetaraan gender, tapi egoisme. Namanya solusi itu harus mencakup semuanya, bukan cuma untuk wanita aja. Setuju. Kalau yang diutamain cuma wanita tuh berarti bukan solusi, Bu, tapi egoisme. Nih, kalau punya otak dipakai. Dengan peristiwa Kurang keras apa abang ini menyindir si ibu? Coba kita baca komenannya. Kapasitas menteri nyogok ya begini. Bukan saya yang bilang. Menterinya nggak manusiawi. Iya betul. Menteri bodong. True banget. Belajar ngaji Bu, baca Quran surat An-Nisa ayat 78. Gas Bu baca. jadi yang laki-laki itu yang Jadi Peter Parker. Jadi Peter Parker. Copyright. Laki-laki tidak bercerita tapi dijadikan tumbal kereta. Seleknya laki-laki. Tenang aja Bu, kita mah punya nyawa 9, sama punya kekuatan kucing garong juga. Kebanyakan laki-laki begitu Bang. Di rumah kena marah istri, di luar jadi tumbal. Tapi guys, Ibu Menteri ini dia sudah klarifikasi, dan klarifikasinya itu seperti ini nih. Dia udah klarifikasi guys. Saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat. Tidak ada maksud dari saya untuk mengabaikan keselamatan penumpang lainnya. Kita semua sepakat bahwa keselamatan seluruh masyarakat adalah prioritas nomor 1, baik perempuan maupun laki-laki. Saat ini, pertama-tama saya menyampaikan duka cita yang mendalam atas insiden kecelakaan kereta yang telah menimbulkan korban jiwa dan luka-luka. Hati dan doa kami bersama seluruh korban beserta keluarga yang ditinggalkan. Amin. Terkait pernyataan saya pasca insiden kecelakaan kereta di Bekasi Timur, saya menyadari
bahwa pernyataan tersebut kurang tepat. Untuk itu, saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada para korban dan keluarga korban yang merasa tersakiti atau tidak nyaman atas pernyataan tersebut. Tidak ada maksud dari saya untuk mengabaikan keselamatan penumpang lainnya. Saya memahami bahwa dalam situasi duka seperti ini, yang menjadi fokus utama adalah keselamatan, penanganan korban, serta empati kepada seluruh keluarga yang terdampak. Kita semua sepakat bahwa keselamatan seluruh masyarakat adalah prioritas nomor 1, baik perempuan maupun laki-laki. Saat ini, prioritas utama pemerintah adalah memastikan penanganan terbaik bagi seluruh korban, baik yang meninggal dunia maupun yang mengalami luka-luka. Sesuai arahan Bapak Presiden, seluruh proses penanganan dilakukan secara cepat, adil, dan menyeluruh. Kementerian PPPA hadir untuk memastikan hak korban dan anak-anak yang ditinggalkan orang tuanya dalam tragedi ini tidak terabaikan. Kami sangat berduka atas jatuhnya korban jiwa dalam peristiwa ini. Kementerian PPPA berkomitmen memberikan pendampingan psikologis, perlindungan, serta dukungan yang diperlukan, khususnya bagi anak-anak dan keluarga korban yang mengalami trauma akibat peristiwa ini. Mari kita bersama-sama memusatkan perhatian pada penanganan korban, doa, serta upaya perbaikan sistem keselamatan transportasi publik agar tragedi serupa tidak kembali terjadi. Keselamatan seluruh penumpang harus menjadi prioritas tertinggi dalam setiap kebijakan transportasi ke depan. Oke, jadi sekarang bilangnya maaf. Keselamatan adalah prioritas nomor 1 dan sudah ada arahan dari Presiden. Ini klasik banget sih polanya. Pertanyaan saya itu sederhana. Kenapa harus tunggu viral dulu baru sadar kalau pernyataan tumbal laki-laki itu salah? Ya emang salah. Apakah di kementerian itu nggak ada staf yang bilang gitu loh, Bu, ini kalau kita bilang laki-laki di depan nanti kita didemo loh gitu. Di video ini beliau bilang bakal kasih pendamping psikologis buat keluarga korban. Ya bagus, memang harus. Tapi yang kita butuh itu kebijakan yang cerdas sebelum kejadian, Bu. Bukan klarifikasi yang kayak baca teks pidato setelah blunder. Bilangnya sih keselamatan prioritas utama, tapi di pernyataan awalnya aja itu udah membeda-bedakan nilai nyawa berdasarkan posisi gerbong. Klarifikasi ini kayaknya cuman kayak apa ya? Kayak pemadam kebakaran gak sih? Cuman buat nenangin netizen biar gak makin panas. Tapi luka di hati para pengguna transportasi publik, terutama laki-laki yang merasa dikorbankan lewat kata-kata beliau itu gak bisa hilang cuman pakai kata maaf yang formal begini. Banyak sih laki-laki yang merasa tersakiti di sini ya. Coba kita bacain komentar-komentarnya dulu. Kami juga berduka punya menteri seperti ibu. Balasannya. Setuju dicopot aja orang ini, yang nggak bisa begitu. Kan ada yang namanya ABCDE. Kalau mau copot kan susah. Kualitas S2 Komunikasi UI. Ya, sedih menteri kayak gini. Ini jadi menteri lewat jalur apa? Jalur ormas penjual, jalur goib bro, kebanyakan nonton Marvel, jalur kereta ekspres bang, jalur tol. Padahal aku mulai haid loh, Bu. Harusnya ngomong gini, Bu, saya minta maaf dan ingin mengundurkan diri jadi menteri. Saya sepakat. Karena syarat jadi menteri apa? Harus apa nih? Kenapa sih saya sampai niat banget bahas 2 video dari Ibu Menteri ini? Padahal kan kasusnya udah lewat beberapa hari ya. Dan beliau juga udah minta maaf. Nah alasannya sih simpel tapi krusial. Ini soal bagaimana nyawa kita itu dipandang oleh pengambil kebijakan. Pertama saya merasa perlu membedah video pernyataan awal itu karena logikanya sangat berbahaya. Bayangin aja nih, seorang pejabat publik secara sadar menyarankan skenario di mana satu kelompok masyarakat seolah-olah dihalalkan untuk menjadi tameng bagi kelompok lain dalam sebuah kecelakaan. Ya ini bukan cuman
soal salah bicara ya, tapi soal pola pikir sistematik yang kalau menurut saya itu diskriminatif. Kalau kita diam saja sama logika tumbal laki-laki ini, kedepannya kebijakan politik kita bakal makin ngawur dan jauh dari rasa keadilan. Kedua, saya membahas video klarifikasinya karena saya ingin kita semua belajar melihat pola komunikasi krisisnya pemerintah. Kita sering banget melihat siklus yang sama, bikin blunder, dihujat, minta maaf, selesai, kan gitu sih. Saya nggak mau kita terjebak di siklus ini terus gitu loh. Kita harus kritis, apakah klarifikasinya itu tulus, apakah ada langkah konkret setelah minta maaf, atau ini cuman strategi public relation, biar nama beliau bersih lagi di pencarian Google ya, kita nggak tahu lah apa yang bisa terjadi. Tapi dibalik semua kritik dan tawa pahit kita hari ini, ada satu yang tidak boleh kita lupakan. Ada keluarga yang sedang berduka. Tragedi kecelakaan kereta di Bekasi Timur ini bukan sekedar statistik atau bahan perdebatan kebijakan ya, tapi sebuah luka nyata bagi mereka yang kehilangan orang-orang tersayang. Mari sejenak kita doa, kita kirimin doa terbaik kita buat para korban yang telah berpulang. Semoga mereka mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan, dan untuk keluarga yang ditinggalkan semoga diberikan kekuatan, ketabahan dan serta kesabaran yang luar biasa lah dalam menghadapi hujan ini. Kita semua berharap para korban luka segera pulih dan bisa kembali berkumpul bersama keluarga. Semoga kejadian ini benar-benar menjadi titik balik bagi pemerintah dan penyedia layanan transportasi untuk berbenah secara total. Jangan lagi ada nyawa yang harus dikorbankan hanya karena kelalaian sistem atau logika kebijakan yang gak masuk akal. Terima kasih ya udah nonton video ini sampai habis. Kalau kalian punya pendapat atau ingin berdiskusi lebih lanjut, kolom komentar selalu terbuka. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalain loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan notifikasi dan pembahasan tajam lainnya di saluran ini. Share video ini kalau menurut kalian logika keselamatan itu sangat penting dan memang harus diperjuangkan. Cut.